bahwasanya kekurangan Anda tuh di mana. Jadi, materi yang akan kita bahas hari ini merupakan lanjutan dari materi kemarin. Kalau kemarin itu bagaimana kita bisa dekat dengan seseorang, maka hari ini kita membahas tentang hubungan akrab. Kalau kemarin hubungan interpersonalnya itu antara kita dengan orang yang baru dikenal, maka sekarang yang kita bahas adalah hubungan akrab itu adalah yang berkaitan dengan keluarga dan teman. Kekasih, pasangan hidup sebenarnya pekan lalu udah kita bahas sedikit ya. Kayaknya saya nggak akan masukin lagi, cukup yang kemarin aja. Nah, yang akan kita bahas di sini yang pertama itu adalah dua jenis hubungan saling ketergantungan atau istilahnya interdependent relationship, yaitu dengan keluarga dan dengan teman. Lalu berikutnya adalah yang dari keluarga itu kita akan bagi dua. Satu, hubungan seorang individu dengan orang tuanya, kemudian hubungan individu dengan saudaranya. Bagaimana dengan orang tua kita akan singgung, dan ini adalah dua bentuk hubungan yang berbeda ya. Hubungan antara kita dengan orang tua dan hubungan kita dengan saudara, maksudnya saudara ini adalah siblings, kakak atau adik gitu ya, itu beda. Karena kalau dengan orang tua seperti apa, nah dinamika hubungan antar siblings ini tuh mana ya istilahnya ya, manis-manis asem. Nah, Berika lebih memilih menggunakan manis-manis asam daripada asam-asam manis. Karena kalau manis-manis asam, banyakkan manisnya daripada asamnya. Itu artinya psikologi positif ya. Lebih melihat pada hal yang lebih positif daripada negatifnya. Oke. Nah, kenapa dibilang dinamikanya itu menurut istilahnya Bu Erika itu manis-manis asam? Karena dinamika hubungannya itu antara sayang, benci, sama bersaing. Atau istilah Anda mungkin istilah Anda mungkin cari muka. Si adik atau si kakak suka cari muka sama orang tua. Gitu ya. Terus, nah ini kenapa mahasiswa pada nge-WA ini? Bentar ya. Ini pekan lalu sudah kita singgung faktor terlibat dalam percintaan dan cinta, kemudian hubungan pernikahan apa marital relationships. Kita udah bahas kemarin. Jadi yang akan kita singgung sekarang ini adalah dua jenis hubungan yang saling ketergantungan, yaitu keluarga dan teman. Untuk hari ini kita akan bahas tentang keluarga aja dulu. Untuk teman ataupun sahabat kita bahasnya besok, insya Allah. Oke. Nah, kita akan bahas yang keluarga dulu.
hubungan dengan orang tua. Jadi dua jenis hubungan saling ketergantungan. Yang pertama itu keluarga dan teman. Kalau yang keluarga itu orang tua dengan keturunannya, kemudian yang kedua hubungan antara kakak dan adik. Nah, kita bahas dulu penjelasan ini tentang nah ini. Manusia itu makhluk sosial, itu sudah istilah ini sudah Anda kenal sejak zaman jebot, dari Anda SD mungkin. Nggak mungkin hidup sendiri. Nah, penjelasan dari perspektif teori evolusi adalah ciri atau sifat ingin terkoneksi dengan pihak lain itu merupakan salah satu ciri yang kita peroleh atau sifat yang kita peroleh dari generasi sebelumnya. Nah, ketika dikatakan di generasi sebelumnya, leluhur kita manusia yang katanya memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan bonobo ataupun simpanse, ya, jadi ada bukti-bukti DNA yang menunjukkan bahwa manusia itu dalam tanda petik dekat dengan bonobo dan simpanse. Nah, kemudian itu mengindikasikan ternyata ketika dikatakan dekat, ternyata ciri ataupun sifatnya itu cenderung sama, ada kesamaan. Sama-sama ingin selalu berinteraksi dan itu dimulai bahkan sejak masih sangat kecil. Jadi kalau di foto ini terlihat ada bocah cilik gitu ya. Nah, kalau ini konon katanya sih ini memang masih berusia belum masuk remaja kayaknya, menjelang remaja sepertinya. Berinteraksi seperti sama ya antara manusia dengan bonobo dan simpanse, kemudian derajat interaksinya cenderung sama, kemudian frekuensinya juga cenderung sama, bentuk berinteraksinya yang mereka sampaikan dengan pihak lain itu juga cenderung sama, yaitu misalnya memeluk, mencium. Perhatikan bocah cilik, kalaupun misalnya dia ketemu teman lamanya, dia lari-lari langsung peluk temannya, atau bahkan mungkin pada saat baru kenal dia lihat-lihatan, nggak lama habis itu dia peluk. Itu sama dengan bonobo dan simpanse. Ya, jadi dari kita kecil pun bukti bahwasanya itu memang kita bawa dalam gen kita. Ya, dari bayi pun itu sudah terjadi. Perhatikan dari gambar yang Bu Erika share ini. Komunikasi antara bayi dan ibunya. Tuh. Nah, sejak awal atau sejak tahun pertama dalam kehidupan kita, saat kita masih bayi itu ya, bayi manusia itu sangat sensitif terhadap suara tertentu. Maaf, ini maksudnya dalam konteks tidak ada gangguan secara fisik ya. Tidak ada gangguan secara fisik maupun psikis. Jadi sejak bayi, sejak awal, itu kita manusia itu sudah sangat sensitif terhadap suara tertentu. Sensitif juga pada ekspresi, juga gerakan tubuh dari pengasuhnya sudah memberikan respon. Mereka sangat sensitif. Jadi misalkan gini, kalau di dalam bahasa Minang ya, nggodain bayi itu namanya manjujai. Manjujai itu maksudnya misalnya gini nih, aduh lucu banget sih Ade, anak siapa ini? Itu namanya dijujai. Elo gendut banget Ade. Nah, itu namanya jujai. Nah, dengan cara seperti itu aja si bayi biasanya sudah memberikan respon. Setaunya Shakila Adelia, bayi kalau digituin dia akan gimana? Ingat dalam situasi normal, dalam konteks normal ya, bukan normal, maksudnya tidak ada gangguan fisik, misalnya demam, nggak ada gangguan psikis, misalnya memang dia membawa ciri psikis tertentu gitu ya, enggak. Jadi dalam situasi yang nggak ada gangguan sama sekali. Menurut Shakila Adelia, biasanya bayi kalau digituin gimana? Ketawa, Bu. Ketawa. Selain ketawa, dia ngapain? Azahra.
Azahra.